Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Torik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Torik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Cara Abu Nawas agar bisa beristirahat dengan tenang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersama keledainya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian, kayu bakar yang ia dapatkan langsung dibawanya ke pasar untuk dijual. Setelah kayunya habis, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, saat ia hendak beristirahat, anak-anaknya tengah asyik bermain yang membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat berisik. Padahal kala itu badan Abu Nawas terasa capek dan ingin rasanya untuk tidur sebentar. Tapi karena suasananya begitu gaduh dan berisik, membuat Abu Nawas terganggu. Apabila ia memarahi anak-anaknya, itu tidak mungkin, karena walau bagaimanapun mereka itu masih kecil dan belum nalar.
Akhirnya terbersitlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. "Wahai anak-anak, kemarilah," kata Abu Nawas. Mereka pun segera berlari menghampiri ayahnya. "Begini, dengar ya, saya akan mengadakan lomba untuk kalian. Apakah kalian berminat?" tanya Abu Nawas. Anak-anak dengan antusias menjawab, "Kami siap, ayah. Lomba apa yang akan ayah berikan?" tanya mereka. "Lombanya adalah melukis ayah yang sedang tidur. Nah, ayah beri waktu kalian 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya. Kalian tidak boleh ada yang berisik," jelas Abu Nawas. Anak-anak pun segera menyiapkan kertas dan pensil. Sementara Abu Nawas merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Akhirnya dengan cara ini, Abu Nawas bisa beristirahat tanpa ada gangguan suara teriakan dari anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tidak harus menggunakan kekerasan. Anak sang menteri yang diganggu jin. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan Menteri tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib?" tanya sang menteri.
biarkan anak tuan menabuh rebana sesuka hati. Dan agar tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas. Saran tabib ketiga. Namun, saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebananya. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," ucap Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Fir'aun jadi pengantar surat. Dikisahkan di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai si pemuda tersebut. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak mempunyai sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali, si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan untuk jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asyik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas.
Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek ini kok berjalannya lambat sekali ya, padahal kakek kan sudah menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan tanpa permisi sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Bedalah dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya benar kek, kakek ini terlihat sudah sangat tua. Tapi kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf ya anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, jadi nanti kalau kakek mati nih, saya mau nitip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf nih, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu anak muda," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa kek? Apa kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi gini, kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir wahai pemuda, saya punya solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi saja ke negeri Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini pasti tahu alamatnya," balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak pucat karena menahan malu. Ia pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan Abu Nawas. Kuda bertanduk. Dikisahkan, Tuan Hamid baru saja membeli hewan kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya, dan itu merupakan hewan yang langka. Kejadian ini membuat warga gempar. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya, kudanya sangat indah," kata para warga memujinya. Lalu oleh Abu Nawas kudanya ditawar dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi karena biasanya seekor kuda dihargai 5 dinar. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Tentu saja, kau bersedia menjualnya tidak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku akan kesini lagi. Aku akan membayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas.
Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya sudah mati," kata Tuan Hamid kecewa. "Tidak apa-apa, tetap akan aku beli," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Nanti kamu rugi," tutur Tuan Hamid. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku apa alasanmu kenapa tetap mau membeli kuda yang telah mati?" tanya Tuan Hamid. "Maaf, aku sedang buru-buru ke istana, nanti sore aku jelaskan," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati. Ketika waktu sudah menjelang sore, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia penasaran ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati tersebut. "Wahai Abu Nawas, sekarang tolong beritahu aku," pinta Tuan Hamid. "Begini, kemarin waktu di istana aku menggelar undian kepada para menteri, dan untuk mengikuti undian tersebut diwajibkan membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. "Undian? Undian apa?" tanya Tuan Hamid. "Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, dan para menteri yang mendaftar ada 20 orang. Jadi aku berhasil mengumpulkan 400 dinar, terang Abu Nawas. "Itu cerdas, tapi tunggu, apa mereka tidak ada yang kecewa?" tanya Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian pemenangnya pasti cuma satu, dan pemenangnya inilah yang kecewa karena mendapatkan kuda yang telah mati. Dan agar dia tidak kecewa, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang," jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Menaklukkan naga raksasa. Pada suatu malam, Baginda Raja bermimpi ada seekor ular naga raksasa menyerang kerajaannya. Ular naga tersebut lalu mengejar Baginda Raja dan hendak memangsanya. Seketika Baginda Raja terbangun dengan kondisi sangat ketakutan. Akibat mimpinya itu, semalaman Baginda Raja tak bisa tidur. Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengerahkan semua prajurit untuk berjaga-jaga di depan gerbang istana. Tak berselang lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak prajurit berjaga di depan gerbang dengan bersenjata lengkap. Lalu Abu Nawas menanyakan hal itu kepada Baginda Raja. "Memangnya ada apa, Paduka? Tidak seperti biasanya gerbang istana banyak prajurit berjaga." Baginda Raja pun menjawab, "Ini untuk mengantisipasi adanya serangan dari musuh." Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Siapa yang akan menyerang istana?" tanya Abu Nawas penasaran. Baginda Raja pun lalu menceritakan tentang mimpinya semalam, yaitu seekor ular naga raksasa menyerang istana dan hendak memangsa dirinya. Mendengar hal itu, Abu Nawas sempat menahan tawa yang membuat Baginda Raja tersinggung. "Apanya yang lucu, Abu Nawas?" bentak Baginda Raja. "Tidak, Paduka," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mencoba menenangkan Baginda Raja. Kalau ia mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak masuk akal, tentu Baginda Raja akan bertambah emosi. Akhirnya
terbesitlah sebuah ide konyol untuk menyadarkan Baginda Raja. "Paduka, saya punya cara yang paling tepat supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," tutur Abu Nawas. "Benarkah? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dibawakan roti yang berukuran besar. Roti tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan disebarkan di depan halaman istana. Melihat perilaku aneh Abu Nawas ini membuat Baginda Raja heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kau membuang-buang roti itu?" tanya Baginda Raja. "Ini adalah sebuah cara supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," jawab Abu Nawas. Sontak Baginda Raja tertawa mendengarnya. "Di sini mana ada ular naga raksasa? Kau jangan berhayal Abu Nawas," ledek Baginda Raja. "Tuh kan, usaha saya berhasil. Sesuai perkataan Paduka, ular naga raksasa tak mungkin ada di sini," celetuk Abu Nawas. "Ya tentu saja tidak ada ular naga raksasa, kan hanya dongeng Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Sudah tahu cuma dongeng, tapi kenapa Paduka cemas sampai-sampai mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga gerbang istana?" timpal Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar akan kebodohannya karena terbawa oleh mimpi yang tak masuk akal. Ia pun akhirnya merasa tenang dan tidak lagi diliputi rasa takut. Menjahit lumpang batu. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang sering ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya, ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. "Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya," ujar Baginda Raja merasa tak puas. "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya," kata salah satu menteri itu. Mendengar salah satu usulan menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga. Aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas,
saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Menyingkap sisi gelap Abu Nawas. Abu Nawas, kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun, tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas tidak sehebat itu. Abu Nawas tidak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini. Dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Biografi Abu Nawas. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran
tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nu'as ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak. Ia menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung, di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sya'id al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad as-Saman, serta belajar Al-Quran kepada Yakub al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah, kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah, di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi Dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Pendapat para ulama tentang Abu Nawas. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun, beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo, pedofil, dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Abu Nawas menolak menjadi pejabat.
Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenallah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar tidak diangkat menjadi pejabat. Abu Nawas pemabuk dan kontroversi puisi. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang Homer dan wanita dengan ungkapan yang berbau seks erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas sebagai khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pecinta khamr. Titik balik dan kisah taubatnya Abu Nawas. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina Khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberikan kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertaubat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Akhir hayat Abu Nawas dan kisah dengan Imam Syafi'i. Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah tokoh sufi, tepatnya setelah ia bertaubat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang dituliskannya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu
seperti yang engkau perintahkan. Dengan segala kerendahan dan kehinaanku, jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Abu Nawas dikenang sepanjang masa. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Mimpi istri solehah. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya dengan memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solehah dan berbakti tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah yang menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun. Kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah, perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya, mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu, apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu,
besok kamu juga pasti tahu artinya, jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. Besok aku pasti akan dibelikan kalung. Suamiku memang pengertian, puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Akhirnya malam pun datang. Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah dengan segelas kopi panas. Sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat gak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh, tentu saja. Tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut, dan ketika dibuka ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari, makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas. "Tapi bukan ini yang aku inginkan," balas sang istri kesal. "Lalu apa yang kau inginkan wahai istriku?" tanya Abu Nawas sedikit heran. "Aku ingin dibelikan kalung seperti mimpiku itu loh," jawab sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. "Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu," kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut kini kembali tersenyum seperti sedia kala.